semuanya. Yang terhormat kepada Kak Bagas Pratama dan Mbak Reskia selaku pemateri kita hari ini, dan teman-teman rekan jurnalis yang saya banggakan. Apa kabar hari ini semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan baik dan penuh semangat untuk mengikuti rangkaian acara Soft Skill Training 1.0 atau sering kita singkat dengan sebutan Soktin 1.0. Tak lengkap nih rasanya jikalau sebuah pertemuan diadakan tanpa adanya interaksi antar audiens. Maka dari itu saya himbaukan kepada seluruh audiens sekalian, silakan untuk mengaktifkan kameranya. Silakan audiens. Silakan untuk mengaktifkan kameranya. Dan silakan untuk meng-unmute audionya agar acara Soktin kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh hikmat tentunya. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak akan rindu nantinya. Maka perkenalkan saya, Burhanuddin Ahmadi, salah satu anggota staf HRD dari LPM Kinerja 2022 yang akan memandu acara Soktin hari ini hingga berakhir nantinya. Nah, teman-teman di sini udah tahu belum tujuan dari diadakannya Soktin itu untuk apa? Sini saya kasih tahu ya tujuannya. Tujuan diadakannya Soktin itu sendiri yaitu untuk memberikan sebuah pelatihan kejurnalistikan kepada para jurnalis, terkhususnya para calon jurnalis baru nih, yang nantinya diharapkan para jurnalis ini akan bisa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan LPM Kinerja dengan kreatif, inovatif, dan interaktif tentunya. Maka dari itu, kami di sini pihak LPM Kinerja telah menghadirkan pemateri keren kita pada hari ini, yaitu Kak Bagas Pratama dan Mbak Reskia. Mungkin Kak Bagas bisa menyapa terlebih dahulu para audiens sekalian, Kak? Ya, halo Burhan, halo teman-teman kinerja. Selamat pagi. Halo, Kak. Pagi juga, Kak. Suara Kak, nggak bermasalah deh ya? Nggak, Kak. Udah ada lancar, Kak. Baiklah, saya ingatkan lagi kepada para audiens sekalian, silakan untuk mengaktifkan kameranya agar kita di sini bisa saling berinteraksi antar audiens. Silakan teman-teman sekalian. Dan saya himbaukan kembali nantinya untuk para audiens sekalian, jangan lupa untuk mengisi link absen jikalau nanti dari pihak panitia sudah menyediakannya di kolom chat. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita akan mendengarkan paparan materi yang akan disampaikan oleh Kak Bagas Pratama. Dan perlu teman-teman ketahui nih, bahwa Kak Bagas ini dahulunya adalah pimpinan umum dari LPM Kinerja di tahun 2018. Maka dari itu langsung saja kepada Kak Bagas, saya persilakan menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Silakan, Kak. Baik, maaf tadi kemute ya. Terima kasih Burhan. Tidak salah ya Pak diambil Burhan sebagai moderator ya. Sebentar. Oke. Aman ya? Dek, tadi udah Kak kirim ke Lasri ya materinya ya. Bisa bantu dipaparin, Dek? Bisa, Kak. Oke. Bentar ya, Kak. Oke, sebelumnya Kak sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Reskia ada di sini? Sudah masuk? Belum ya? Belum, Kak. Nanti menyusul, Kak. Baik. Malu Kak. Materi dia pasti lebih bagus dari Kakak soalnya. Kakak, mohon maaf menyampaikan PowerPoint yang sangat-sangat sederhana. Baru Kakak susun pagi ini karena malam tadi tidur jam 3 atau urusan lain. Ya, selamat datang, selamat bergabung kawan-kawan LPM Kinerja yang gabungnya 2022 ya. Kakak dapat informasi 5 orang Gung yang ikut Mega lagi Gung tahun ini Gung. Ya, Kak. Benar, Kak. 5 orang ini kalau dididik dengan benar, kalau
dikader dengan benar jadi jurnalis yang handal, kualitasnya pasti lebih dari 20 lah, setara dengan 20 orang dalam suatu organisasi. Tidak perlu banyak, tapi yang penting memang kualitas kepenulisannya, kualitas ilmu organisasinya itu mumpuni dan tidak menimbulkan keributan yang tak perlu ya dalam suatu organisasi. Kalau sudah terlalu banyak itu orangnya tidak bagus juga. Jadi ini kakak lagi memastikan sekali lagi suara kakak ini aman ya, Bung ya, sinyalnya aman ya. Aman, Kak. Aman lah ya, karena kakak tadi agak putus-putus. Langsung baik kakak mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kakak diminta untuk mengisi materi tentang cara membuat artikel ya, cara membuat artikel yang menarik lah tentunya, yang punya nilai berita yang tinggi. Kakak mulai dengan pengantar. Salah satu tantangan jurnalis, apalagi jurnalis mahasiswa hari ini adalah yang mampu membuat artikel bernilai berita. Jadi jenis tulisan itu ada artikel, ada berita, maksudnya artikel biasa, ada berita, ada opini. Itu nanti lain hal kalau kita bahas opini. Cuma salah satu yang kita pelajari di LPM itu adalah jenis tulisan berita atau yang bernilai jurnalistik sebetulnya. Mengapa dia kemudian disebut jurnalis? Karena dia memproduksi produk-produk jurnalistik. Artikel-artikelnya pun harus memang berdasarkan kaidah jurnalistik. Nah, tantangannya adalah penyajian judul yang menarik, lead yang menggoda, dan kalimat yang efektif menjadi modal untuk memikat para pembaca atau audiens. Bung, ini materi pertama tentang kepenulisan ya? Atau sebelumnya ada pelatihan-pelatihan dahulu? Sebelumnya sudah ada, Kak. Oh, Tapi webinar kepenulisan ilmiah, Kak. Bukan yang untuk secara umum, Kak. Untuk mahasiswa dan mahasiswi, Kak. Bentuknya webinar ya. Ya, kakak harap semoga yang ikut Mega A lagi 5 orang ini sebelumnya itu sudah ikut webinar kepenulisan itu ya. Jadi sudah dapat frame berpikirnya gimana cara seorang jurnalis itu bekerja. Sebetulnya kakak tiap tahun menyampaikan dasar-dasar menjadi jurnalis, apalagi jurnalis mahasiswa, dan kakak itu langsung pengen hari ini tidak tele-tele lagi, langsung dipaparkan tentang gimana menulisnya. Nah, artikel yang tak istimewa, penulisannya yang bertele-tele, itu tidak akan mendapat perhatian dari para pembaca. Next, Bung. Ini yang operatornya ini ya, Lasri ya? Ini hostnya Agung, Kak. Oh, Agung ya. Jadi sebagai gambaran, di Indonesia itu kalau dari survei APJI, Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia, per hari itu ada 110.000 berita diterbitkan di Indonesia. Itu di skala Indonesia ya, belum di skala Sumsel, belum di skala kalau kita melihat dalam skala kampus. Nah, artinya setiap pemberitaan yang kita bikin, judul yang kita rilis dalam website kinerja nantinya, itu bukan cuma sekadar kita rilis, tapi tantangan kita adalah bagaimana ini dibaca oleh mahasiswa, atau kemudian pasarnya yang lebih luas, bagaimana ini kemudian bisa menggait pembaca-pembaca di luar kampus yang tujuan kinerja adalah salah satunya menjadi corong pemberitaan mahasiswa. Artinya setiap kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, termasuk pesan-pesan yang terkandung dalam setiap nilai kegiatan kemahasiswaan, itu di corongnya adalah kinerja, gitu. Salah satunya. Kan ada tuh banyak tuh LPM lain, ada LPMGS, ada LPM, kalau di FKIP itu ada Madani Pers, ada kalau di FISIP itu ada apa tuh namanya? LPM FISIP ya.
berupa limas dan lain-lain. Nah, tantangan kita adalah pakai cara berpikir seorang ekonom. Lebih spesifiknya pakai cara berpikir seorang marketing, seorang marketer ya, seorang yang berkecimpung di dunia pemasaran. Kakak pengen mengantarkan itu lewat tulisan ini, lewat adanya fakta bahwa 110.000 itu berita ini, bagaimana kemudian kinerja memposisikan diri. Nah, inilah tantangannya, termasuk produk-produk yang kita jual, dalam tanda kutip ya, yang kita jual dalam website kinerja FE Unsri ini, dia harus bisa kita posisikan bagaimana bentuk tulisannya, bagaimana ciri khas tulisannya, karakteristik tulisannya, kita harus petakan itu pembacanya. Ya, jadi untuk itu sebetulnya ada beberapa poin. Yang pertama, kita harus menentukan, jadi tulisan kita itu ditentukan oleh kuadran informasi yang dijelaskan di slide selanjutnya. Oke, jadi pertama-tama redaktur, kalau di lembaga pers itu kan pasti ada namanya pemimpin umum, ada redaktur, ada editor, dan ada wartawan. Setiap orang bertugas sebagai wartawan ya, sebagai jurnalis. Nah, redaktur ini akan menilai berita dengan mengajukan 4 pertanyaan. 1, apakah informasi ini menarik dan penting untuk diketahui publik? Nah, pertanyaan ini bisa juga digunakan untuk menilai informasi dalam setiap pemberitaan kita yang kita buat, yang jurnalis buat. Karena setiap informasi itu, apapun topiknya, termasuk teman-teman menulis tentang kegiatan kemahasiswaan, bisa dibagi dalam 4 kuadran ini. Pertama, penting dan menarik. Itu informasi yang memang inilah yang paling layak untuk dimuat dalam pemberitaan. Kedua, kalau kita geser ke kuadran 2, ada penting dan tidak menarik. Banyak contohnya agenda penting yang tidak menarik ya. Tapi maksudnya tidak menarik ini lebih tidak menarik pada penyajiannya gitu. Nah, ketiga, informasi yang tidak penting tapi menarik. Jadi teman-teman bolehlah dibayangkan lah kalau misalkan sekelas informasi di kampus ini, di kampus itu mana yang berita yang sekadar kita muat press release-nya, yang kita bikin laporan acara, itu kan contoh yang mungkin penting tapi tidak menarik. Dan ini harus kita ubah pelan-pelan. Dan ada contoh, ada kuadran terakhir, ini tidak penting dan tidak menarik. Ini yang bahaya. Kadang-kadang kalau kita tantangan sebagai jurnalis pemula itu, kita harus memetakan setiap tulisan kita ini harus ada di kuadran 1, penting dan menarik. Bagaimana caranya? Ya terus berlatih tulis, terus berlatih menulis. Ya mungkin tulisan kita, misalkan LPM kinerja selenggarakan pelatihan jurnalistik dasar. Oke, ini berita penting. Ini sebagai dokumentasi kegiatan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk pemberitaan. Tapi apakah ini menarik bagi pembaca? Siapa yang kita sasar? Apakah dengan tulisan tentang PJTD atau tentang pelatihan jurnalistik dasar yang diadakan oleh kinerja ini, dan sasarannya itu beberapa mahasiswa, apakah ini menarik untuk FE Unsri secara keseluruhan? Untuk mahasiswa, apakah dari tulisan ini apa yang pengen kita guide? Apakah kita ingin mencitrakan kinerja? Apakah lebih dari itu kita ingin mengajak lebih banyak orang? Nah, inilah kemudian berita ini penting tapi tidak menarik. Itu salah satu contohnya. Jadi nanti ada cara, ada tips mengemas judul supaya kita tidak semata-mata menuliskan judul berita yang itu sekadar menyampaikan informasi tapi tidak terkandung pesan di dalamnya, pesan yang tersirat lah yang pasti ya.
Kemudian contoh berita yang tidak penting tapi menarik. Kalau di kampus ada yang bisa kasih contohnya ada? Contoh berita penting, tidak penting tapi menarik. Apa ya? Kalau dulu ada dilarang parkir di dekat musola ekonomi Indraya itu tidak penting sebetulnya ya dalam ukuran pemberitaan kampus. Itu bukan berita akademis gitu, karena kakak mengangkat soal ini banyaknya parkir liar ya, itu nggak penting untuk urusan kampus. Cuma karena ini menarik, banyak juga orang yang bacanya gitu. Karena ada salah satu pelanggan dilarang parkir, tapi banyak mobil-mobil yang berderet di sana. Itu kalau teman-teman pernah merasakan kuliah offline, pernah lihat itu dekat musola. Nah, contohnya yang tidak penting tapi menarik ya. Dan ada berita yang tidak penting dan tidak menarik. Nah, silakan teman-teman petakan jenis berita kita itu masuk yang mana. Sebisa mungkin geser ke kuadran penting dan menarik. Kalau materi Sianverse kita ada di kuadran 1 penting dan menarik, itu bisa segera dirilis, bisa segera ditulis. Peluangnya untuk dipublikasikan itu dan dibaca oleh publik itu sangat terbuka lebar. Namun tadi ya tantangan jurnalis dan tantangan humas harus bagaimana kemudian memindahkan informasi yang ada di kuadran 2, 3, dan 4 ini ke 1. Jadi kreatif-kreatiflah menjadi jurnalis. Next. Nah, ada 7 nilai berita yang menjadikan berita ini, tulisan ini layak menjadi tulisan berita atau tulisan jurnalistik atau tidak sama sekali terkandung nilai jurnalistik di dalamnya. Jadi redaksi itu, redaktur menimbang materi mana yang layak diberitakan dan mana yang harus diabaikan. Pertimbangan pertamanya ada biasanya soal menarik atau tidak menariknya materi itu. Nah, ini tugas redaktur nih. Tugas redaktur untuk memetakan mana tulisan-tulisan yang bisa diangkat di bulan ini. Tentang kuliah offline kah, wacana hybrid kah, atau gimana. Kakak udah beberapa bulan terakhir nggak ikut perkembangan kampus ya, jadi kurang update soal apa yang bisa diangkat di kampus. Ada pertimbangan lain ya tentu, tapi misalkan soal sensitivitas berita itu balik ke masing-masing subjektivitas seorang redaktur atau pemimpin redaksi. Nah, tugas kita sebagai jurnalis, terutama jurnalis-jurnalis muda 5 orang ini adalah memastikan bahwa tulisan yang kita kirim, tulisan yang kita buat ini layak untuk dimuat berdasarkan 7 nilai berita yang ada di slide ini. Jadi untuk mengukur sebuah tulisan itu layak muat atau tidak, redaksi, redaktur, dan jurnalis itu harus mengacu pada pertama, apakah tulisan kita mempunyai dampak atau magnitude terhadap audiens. Sebenarnya ada belasan nilai berita, cuman yang kakak tulis di sini cuma 7 yang bisa ditetapkan. Nah, magnitude atau dampak ini adalah nilai berita yang paling universal. Semakin besar magnitude atau dampaknya, yang diukur dari seberapa besar skala masalah, dampak, atau manfaatnya, kian kuat pasti nilai beritanya. Pasti banyak pembaca. Karena itu, tunjukkanlah dampak materi yang menjadi ciri khas tulisan kita. Misalkan, kalau kita bilang wacana kuliah hybrid, maka kita bisa lihat presentasi, cari data, silakan cari data, explore data, jumlah mahasiswa yang
menginginkan kuliah hybrid, cari survei-survei terkait. Jadi jurnalis itu bukan cuma sekadar menulis, cuma dia harus pandai juga untuk meneliti, pandai untuk meriset ya berdasarkan data. Nah, itu kemudian kita bisa tentukan dampaknya, karena dampaknya sangat besar. Kakak izin sambil ngecas ya. Ya, lanjut. Nanti kalau ada yang kurang jelas, silakan bertanya lah ya. Nah, kedua, nilai berita yang kedua itu yang menentukan tulisan kita layak dimuat atau tidak adalah soal kedekatan. Apa maksudnya kedekatan ini? Kedekatan satu informasi dengan pembaca menjadi tolok ukur apakah berita ini layak dimuat atau tidak. Tadi, kalau misalkan kita sekadar menuliskan berita tentang LPM mengadakan PJTD, LPM mengadakan seminar, judulnya ya, dari opsi pemilihan judul sudah kelihatan tuh apakah berita ini memiliki kedekatan emosional dengan kita. Ada dua jenis kedekatan ini, maksudnya kedekatan emosional dan kedekatan geografis ya. Emosional itu maksudnya juga psikologis, apakah kita nih dengan berita ini ada nyambungnya nggak dengan kita. Misalkan kesamaan nasib atau kesamaan hobi, soal yang paling sensitif di kalangan mahasiswa UKT, kita bisa mengangkat berita-berita yang di dalamnya memuat tentang bagaimana perjuangan seorang mahasiswa ketika dia ingin membayar UKT misalkan. Itu berita nanti ada itu kaitannya dengan human interest sebenarnya. Cuman ini kan kehangatan, maksudnya kedekatannya itu bisa can relate lah dengan mahasiswa. Nah, kita bisa menggunakan ukuran kedekatan ini untuk menaikkan peluang publikasi dan siaran pers kita. Misalnya kalau siaran pers kita tentang sebuah event di sebuah daerah atau di sebuah jurusan. Nah, jadikan jadikan tulisan kita ini atau itu menyasar kepada pembacanya adalah yang ada di daerah itu atau yang ada dalam organisasi itu. Itulah pasar kita. Nah, bagaimana kemudian ia mau membaca? Ya, kita harus selipkan judul-judul yang menarik, yang dalam judul itu terkandung kedekatan. Nah, bisa juga berupa relevansi informasi dengan kehidupan pembaca, ya, katakan KT atau bagaimana suka duka kuliah daring itu memancing pembaca untuk konflik kita. Barangkali ada yang relate dengan kita. Karena itu tulis sejelas mungkin kedekatan yang dimaksud dalam jenis tulisan kita itu. Dalam tulisan berita kita itu memang harus menceritakan detail bagaimana kita memposisikan diri itu sebagai pembaca, apakah ini menarik bagi pembaca. Ketiga, nilai berita itu salah satunya adalah kebaruan, unsur kebaruan ya. Setiap hal baru ini juga pasti menjadi perhatian redaksi atau secara umum menjadi perhatian pembaca. Karena lagi-lagi pembaca itu menyukai yang baru. Jadi kalau produk tulisan kita itu baru, misalkan kalau kita agak terganggu ya kayaknya ya. Kalau kita menulis tentang ini bulan UKT kan udah lewat bulan Sabtu. Kalau kita nulisnya sekarang nggak ada unsur kebaruan. Atau misalkan yang paling mudah dipahami lah kebaruan itu hari ini ada seminar atau hari ini ada peristiwa apa. Paling enggak kita maksimal diperbolehkan menulis dan mempublikasikan beritanya itu H+24 jam, besok paling enggak berarti. Enggak boleh kita hari ini acaranya,
baru dimuatnya lusa, itu udah melanggar unsur kebaruan. Nah, itu simpelnya gitu. Keempat, aneh dan unik. Bagaimana maksudnya aneh dan unik ini? Ya, maksudnya hal yang tidak biasa, hal yang ini memancing pembaca untuk mengklik yang pasti ya. Tentunya redaktur itu harus jernih melihat hal-hal yang unik ini. Yang ini ketika dibaca membawa perspektif baru bagi pembaca gitu. Nah, silakan teman-teman jurnalis untuk menemukan keunikan dari nilai berita kita itu. Kemudian kehangatan. Ini ada kaitannya dengan kedekatan tadi ya. Aktualitas itu menjadi pertimbangan redaktur dalam menentukan tulisan ya, kehangatan. Karena berita itu akan jauh lebih menarik perhatian pembaca kalau berita ini hangat dibicarakan atau lagi viral atau lagi trending bahasanya ya. Pertimbangan untuk menunggang kehangatan atau sedang trennya suatu isu saat kita menulis berita ini juga perlu diperhatikan. Apa yang lagi tren sekarang, misalkan investasi bodong atau apa namanya itu? Ada Agung Maulana nggak di sini? Agung Maulana kan salah satu pengurus kelompok studi pasar modal ya. Nah, kita bisa kaitkan berita tentang investasi bodong ini, tentang yang binomo, IQ option dan sebagainya itu, kita bisa minta pandangan dari, karena ini lagi viral, kita bisa meminta pandangan dari pengurus KSPM atau dosen-dosen manajemen keuangan misalkan. Kita ikut tren gitu, jadi update. Jadi ini satu sedang hangat di pembaca, yang mungkin pembaca ini adalah seorang investor. Kedua, berita ini sedang viral, jadi kita dapat dua-duanya. Tuh. Jadi ya kita artinya menunggangi keviralan, ke trending artinya. Kemudian nilai berita selanjutnya adalah human interest tadi. Cerita tentang manusia itu dan kehidupannya selalu menarik bagi pembaca pasti. Apalagi redaksi juga kalau di beberapa media besar itu sering sekali menulis tentang kemanusiaan, isu-isu kemanusiaan. Dia punya misi tersendiri pasti untuk mengangkat cerita-cerita tentang manusia. Nah, kita harus memanfaatkan nilai ini untuk menggait pembaca. Tadi contohnya soal UKT. Oke, kita bisa saja kita bikin informasi tentang informasi pembayaran UKT. Cuman kalau mau lebih menggait pembaca, kalau mau lebih mendapat perhatian, kalau mau berita kita ini di screenshot, disebarkan banyak orang, atau di copy linknya di kemana-mana, ada sisi kemanusiaan yang kita angkat. Misalkan bagaimana perjuangan seseorang membayar UKT yang dia ini sebetulnya dari orang tuanya nggak mampu. Yang ini mengunggah teman-teman BEM untuk melakukan gerakan gitu. Yang ini mengunggah dekanat mengeluarkan kebijakan yang meringankan. Ini kan di sini juga jurnalis bermain kan memengaruhi kebijakan juga sebetulnya kalau kita pelajari betul-betul, bukan cuma menginformasikan. Atau human interest lain, misalkan seorang dosen yang prestatif atau dosen yang menjadi favorit mahasiswa. Kita boleh ulas bagaimana kepribadiannya, bagaimana kehidupan pribadinya. Bagaimana perjuangan ia saat dulu S1, apa yang bisa diambil pelajarannya untuk dibagikan ke teman-teman pembaca yang masih kuliah gitu. Itu kan salah satu contoh yang memenuhi unsur nilai berita human interest. Nah, kemudian yang terakhir adalah ketokohan. Bagaimana sebuah berita itu layak dikatakan berita, tentu salah satunya karena dia mengandung pernyataan
atau berisi tentang informasi orang penting dalam satu lingkup daerah. Kalau di kampus itu pasti orang penting itu ya rektor, dekan, kajur, atau di tingkat mahasiswa ada ketua BEM. Nah, silakan ini juga teman-teman dipetakan di kinerja. Mana yang orang-orang penting di kampus ini. Silakan dicari informasinya. Jadi kinerja itu harus punya bank informasi tentang orang-orang ini. Yang ini nanti ini bisa dijadikan pengayaan dalam pemberitaan kita. Maksudnya ketokohan ini ketika misalkan dekan udah ngomong, pasti dia soal kebijakan yang ini memengaruhi gaya kuliah di kampus kita gitu. Atau rektor mengatakan tahun semester depan kita kuliah daring. Atau dia mengatakan wisuda udah bisa mulai daring. Ini kan yang mengeluarkan karena dia tokoh statementnya gitu. Atau hal-hal lain yang bisa dikulik. Nah, slide selanjutnya. Ya, bagaimana kemudian kita bisa membuat tulisan itu yang pertama kita harus memunculkan ide. Ide ini bisa berasal dari banyak faktor ya. Salah satunya adalah pergaulan kita. Ide ini adalah awal dari semua aktivitas kita ya, termasuk tulisan. Jadi tak akan ada tulisan kalau tanpa ide. Dari ide inilah kita bisa tentukan topik apa yang mau kita tulis dan bisa kita kembangkan. Jadi salah satunya dari pergaulan, yang terpenting ide itu juga harus baru dan menarik. Bisa juga kita angkat dari fakta, dari referensi, dari sumber-sumber yang valid ya, atau dari pengalaman yang kita dapatkan. Itu ide dari sisi jurnalistik ya. Nah, bisa juga kita dapatkan ide itu dari kalau kita pelajari, misalkan di satu organisasi itu ada visi misi. Teman-teman bisa mengulas visi misi ini bisa jadi ide juga gitu kan. Misalkan kalau kita pengen mengulas tentang ukhuwah, BO ukhuwah, kita bisa pelajari itu. Informasi visi misi ukhuwah yang ini bisa kita jadikan pemberitaan. Atau kalau di organisasi profesional itu ada bisnis model kanvas. Itu bisa dijadikan ide dan kemudian setelah ide kita bisa tentukan angle-nya. Nah, masalahnya biasanya kalau orang itu sudah mendapatkan ide, dia kadang menulis itu bingung mau dari mana. Nanti dia takut serba salah karena ide masih di awang-awang itu biasanya. Pasalnya banyak yang bisa ditulis dari sebuah ide itu dan bisa membuat bingung. Nah, kita masuk ke angle. Next selanjutnya. Untuk membumikannya, ide itu bisa dipertajam dengan angle ya. Jadi angle ini tahapan selanjutnya dalam proses pembuatan tulisan. Nanti teman-teman pelajari lagi setelah soal angle ya. Tujuannya bukan saja agar ruang lingkupnya itu tak terlalu luas, tapi juga untuk memudahkan upaya yang dikerahkan dalam kepenulisan. Misalkan kita dalam tulisan ini perlu mengumpulkan bahan riset, apakah kita perlu mewawancarai seseorang atau tidak, kalau perlu mewawancarai seseorang siapa yang harus kita wawancarai, apakah orang yang kita wawancarai ini kredibel atau tidak. Dari angle ini kita bisa menentukan perencanaan kepenulisan. Dan bagaimana metode wawancaranya, apakah orang ini bisa dihubungi secara online, apakah harus ketemu langsung, itu kan berawal dari perencanaan sebetulnya. Nah, cara mudah menentukan angle atau bahasa mudahnya sudut pandang lah ya, sudut pandang, kita bisa menggunakan 5 opsi ini, 5W1H. Kita maksudnya dari sebuah ide misalkan, sebuah ide UKT atau apa ya selain UKT ya. Ini aja deh tentang kepengurusan BEM Universitas yang ini setara dengan kepengurusan BEM Fakultas. Ya enggak, Gung? Itu masih jadi isu hangat ya di kalangan mahasiswa ya. Apalagi di pengamat-pengamat politik kampus tuh. Iya. Pasti sangat menyoroti ya. Karena ada isu gini, BEM Universitas ini kehilangan legitimasi.
di mata BEM fakultas karena merasa setara. Kalau dulu kan BEM universitas 1 tahun lebih tua. Nah, ini bisa diangkat isunya juga sebetulnya. Idenya adalah soal kepengurusan BEM universitas yang setara itu. Tapi angle-nya itu kita bisa lihat dari mana-mana tuh. Kita harus berani menanyakan unsur 5W1H ini terhadap ide kita. Apa yang bisa diangkat? Apa yang menarik? Maksudnya gini, apa yang menarik dari kepengurusan sekarang? Itu kan bisa kita ajukan pertanyaan tuh. Apakah bagaimana kemudian kepengurusan BEM ini kehilangan legitimasi, kehilangan kehormatan gitu. Atau ini kan ada banyak contoh nih 5W1H, ada who, where, di mana. Kalau nggak relevan ya langsung di-cut aja. Apa yang bisa ditanyakan dari kita menanyakan di mana? Nggak ada kan. Pasti berkisar tentang siapa, bagaimana, apa gitu. Kalau kita mengangkat ide soal kepengurusan BEM. Ya, itu contohnya. Agak sulit lah mungkin menerjemahkannya, cuman pelan-pelan dipahami aja gitu ya. Nah, dari angle yang kita tentukan ini 5W1H, kita bisa melihatnya. Dari mana kita bisa mengambil sudut pandang tulisan kita. Ya, lanjut. Nah, ini outline sebetulnya, ya, outline ya. Nah, setelah kita dapat ide, kita dapat angle untuk menentukan tulisan kita ini dimulai dari mana, mengangkat hal apanya, apa yang bisa diangkat, uniknya, baru kita bisa menuliskan outline. Baru kita bisa menuliskan struktur tulisan kita ini bagaimana. Outline ini merupakan pokok pikiran alinea demi alinea, paragraf demi paragraf ya. Tujuan sebuah tulisan ini adalah menjawab angle dan sudut pandang yang telah ditentukan. Angle kita misalkan soal BEM tadi, misalkan BEM ya. Ini kan produk jurnalistik, misalkan contoh beritanya bagaimana soal idenya tadi ya, kepengurusan BEM yang setara antara universitas dan fakultas. Kemudian kita mengambil angle dari pertanyaan how, bagaimana. Bagaimana kemudian terjadinya kehilangan legitimasi BEM universitas di hadapan kawan-kawan fakultas. Ini angle-nya kita ambil dari bagaimana. Kemudian kita bisa susun outline-nya tuh. Jadi tujuan outline ini adalah menjawab pertanyaan tadi yang kita tentukan di angle itu. Nah, apakah kita kemudian harus menyajikan, misalkan kalau tulisannya tentang itu, pasti kita runut dulu lah sejarahnya. Runut dulu BEM itu hierarkis. Kemudian beranjak jadi kekeluargaan. BEM universitas meskipun lebih tua 1 tahun, tapi dia nggak ada keterikatan terhadap BEM fakultas. Itu kita runut tuh ceritakan. Makanya rumusan dasar dalam membuat online itu pertama runut, tidak bolak-balik. Nah, cara menentukan tulisan itu runut atau tidak, bagaimana kita bisa membuatnya itu mengalir, metode yang paling umum adalah membuat tulisan yang dia mengangkat hal-hal umum, kemudian mengerucut ke hal-hal spesifik. Itu yang paling umum tuh. Atau bisa juga dengan piramida terbalik. Teman-teman pernah belajar piramida terbalik? Itu dari yang dia sangat penting, dan kurang penting. Nah, itu bisa dipelajari nanti piramida terbalik ya. Dan rumusan kedua, ada keterkaitan antara alinea atau koherensi. Bisa disambung dengan jembatan atau bridging. Misalnya kalau teman-teman menyusun tadi soal BEM tadi, ya teman-teman silakan diulas sejarah BEM dulu, kenapa, kemudian kenapa bisa setara kepengurusannya, karena kita melihat adanya kebijakan rektorat yang menginginkan Presma itu dan jajarannya itu harus maksimal semester 6 misalkan. Inilah yang kemudian mendasari. Kemudian kita bisa bicarakan dampaknya.
dari dampaknya kita bisa bicarakan bagaimana sebetulnya peran BEM ini di mahasiswa. Itu kan bisa kita susun mengalir tuh, dan kita harus bisa sebisa mungkin untuk menjembatani setiap paragraf itu supaya lebih mengalir. Dan setiap alinea itu hanya boleh berisi satu sub gagasan. Kalau lebih dari itu pasti alineanya atau informasinya penuh, tapi berisi ya penuh tapi boros. Karena kita tuh harus memecah setiap sub gagasan dalam setiap paragraf. Ya, lanjut slide terakhir. Nah, bagaimana langkah-langkah menyusun tulisan? Tadi pertama identifikasi topik. Nah, tadi ya soal menentukan ide, kemudian kita tentukan angle-nya bagaimana, kemudian bisa kita menentukan outline-nya. Maksudnya outline itu ya tadi, ini nih, poin kedua ini sama nih maksudnya. Menentukan poin-poin utama. Dan mengatur poin-poin utama dalam urutan logis, ya kok koheren, nyambung tiap paragrafnya ini ada penghubungnya gitu. Dan membuat minimal 2 subpoin dalam tiap poin utama. Ya, itu sekian yang bisa Kakak sampaikan. Mohon maaf kalau misalkan sulit dipahami, cuma ya harus dilatih untuk berpikir yang yang bukan membahas hal teknis lagi, cuma kita harus analitis juga terhadap jenis tulisan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Bagas pertama yang telah menyampaikan materi pertama di acara Sokrin 1.0 pada hari ini. Semoga ilmu-ilmu yang dibagikan oleh Kak Bagas tadi dapat bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan di kemudian harinya nanti. Seperti yang Kak Bagas bilang tadi, bahwa kita sebagai redaktur itu bertugas menyampaikan kuadran informasi yang tepat kepada pembaca. Maka sehingga kita sebagai redaktur dituntut harus membuat berita yang sesuai sasaran agar menghasilkan berita yang menarik bagi pembaca. Nah, saya yakin banget nih, pasti teman-teman di sini, khususnya calon jurnalis baru sudah menyiapkan berbagai pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Kak Bagas. Namun, beribu namun, ya. Mohon disimpan terlebih dahulu pertanyaan tersebut karena kita akan langsung saja menuju ke rangkaian acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi yang kedua yang akan disampaikan oleh salah satu senior kita juga, yaitu Mbak Resika Ekasari, yang merupakan salah satu senior LPM Kinerja di tahun 2019 dan pernah menjabat sebagai Ketua Divisi LPM Kinerja di tahun 2000, Ketua Divisi Media di tahun 2019. Langsung saja kepada Mbak Reskia, saya persilakan. Mohon maaf, Mbak Rizky, apakah suara saya terdengar? Halo? Iya, Mbak. Udah masuk ya? Sudah terdengar, Mbak. Tes. Iya, Mbak, suaranya sudah terdengar. Bentar ya. Screen. Ini Mbak lagi share screen, kelihatan nggak? Ya udah kelihatan, Mbak. Ya.
Ini Mbak mohon maaf karena memang agak ada kendala sinyal di Indralaya tercinta kita ini. Ini suara Mbak nggak putus-putus kah? Enggak, Mbak. Lancar, Mbak. Nggak ya? Oke. Kalau sudah lancar, Mbak mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman jurnalis semuanya. Semoga kabarnya selalu sehat ya, selalu bersemangat untuk memulai hari. Iya, Mbak mohon maaf untuk tidak menampilkan video karena memang sinyal yang Mbak gunakan ini agak lemot kalau buka video. Mungkin di akhir nanti Mbak usahakan bisa open kamera ya. Nah, kalau di misal suara Mbak putus-putus nanti instruksi aja ya, biar Mbak stop sebentar terus lanjut lagi. Oke. Nah, materi kita pada kali ini yaitu membahas tentang tips menulis artikel. Jika sebelumnya Kak Bagas membahas tentang seputar artikel jurnalistik, nah sekarang Mbak lebih fokus ke artikel yang bisa duduk ranking di halaman pertama Google. Nah, mungkin agak berbeda ya kalau dari struktur tulisan artikel jurnalistik dengan artikel yang disasar untuk search engine atau untuk Google gitu. Mungkin tips ini bisa teman-teman lakukan untuk mengisi website dari kinerja itu sendiri. Ataupun teman-teman pengen jadi blogger, bisa juga menggunakan tips dari Mbak ini. Oh iya, sebelumnya tadi sudah dikenalkan ya, nama Mbak Reski Kasari. Aduh, kan. Oke, maaf. Agak cukup berat laptop Mbak ini kalau buka beberapa. Ini udah ada lagi, Mbak, tampilannya, Mbak. Udah tampil ya? Ya, udah ada. Udah ya? Tapi nggak gerak dia. Coba tutup lah. Kan? Halo, masih terdengar suara Mbak? Ya, masih saya dengar, Mbak. Benar, Mbak. Ini share screen-nya udah mati ya? Ya, Mbak. Ya, Mbak. Mati ya? Nah, ini. Ya Allah. Bentar ya.
Oke. Sebentar. Oke, Mbak, share screen ulang lagi ya. Nah, kalau ini gimana? Bagus nggak? Udah tampil? Iya, udah tampil, Mbak. Oke, semoga lancar ya kali ini. Bismillah, kita lanjutkan. Nah, dalam menulis artikel untuk Google atau untuk search engine itu ada beberapa tahapan. Sebenarnya ada banyak tahapan. Ini Mbak rangkum jadi 3 tahapan. Yang pertama yaitu riset keyword, kemudian yang kedua tulis artikel, kemudian yang ketiga terbitkan. Nah, mari kita kupas satu-satu apa itu riset keyword. Nah, riset keyword sendiri mungkin agak hal yang baru teman-teman dengar mungkin ya untuk seorang jurnalis muda. Riset keyword ini sendiri merupakan salah satu metode untuk mencari tahu kata-kata atau frasa yang digunakan pengunjung untuk mencari informasi di search engine. Nah, misal teman-teman pengen bikin bakso nih. Nah, teman-teman ini bingung gimana sih cara bikin bakso. Teman-teman pasti mengetikkan suatu kata-kata atau frasa di Google untuk mencari informasi yang teman-teman inginkan. Misalnya, cara membuat bakso. Nah, kata-kata yang teman-teman ketikkan inilah yang disebut dengan keyword. Riset keyword ini adalah metodenya, gitu teman-teman. Nah, untuk mencari keyword atau kata kunci ya, kata lain dari keyword itu kata kunci, apa yang dicari oleh orang-orang atau pengunjung di Google. Teman-teman bisa gunakan tools dari Google itu sendiri, yaitu Google Trends. Nah, ini alamat link dari Google Trends itu sendiri, trendsgoogle.co.id. Teman-teman bisa masuk ke website dari Google Trends ini, kemudian ketikkan kata-kata yang memang lagi trends saat ini. Apa sih? Sekarang kan memang minyak goreng lagi langka nih. Teman-teman pengen tahu apa sih yang orang ketikkan di Google. Nah, teman-teman ketik kata kuncinya minyak goreng gitu kan. Minyak goreng. Terus setting tanggal 7 hari terakhir atau 1 hari terakhir. Ini bebas teman-teman setting. Kalau bisa yang tren saat-saat ini, misal 7 hari terakhir. Ini minat seiring waktu. Bisa teman-teman lihat grafik pencarian tentang minyak goreng itu sendiri. Oh, ternyata rame gitu, tinggi peningkatan untuk pencarian si minyak goreng itu sendiri. Nah, kemudian teman-teman scroll ke bawah dari ketikan minyak goreng yang teman-teman ketik di Google Trends ini tadi. Kemudian lihat di query terkait, apa sih yang lagi dibahas orang, apa sih yang lagi dicari oleh pengunjung. Ternyata Kemendak jual minyak goreng, Kemendak akui jual minyak goreng. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat di berita, memang saat ini banyak informasi mengenai hal ini. Nah, ternyata di Google Trends itu sendiri, dia merangkum apa yang dicari oleh orang saat ini tentang minyak goreng itu. Nah, kata kunci inilah yang bisa teman-teman jadi bahan untuk membuat artikel. Teman-teman bisa tulis Kemendak jual minyak goreng ke luar negeri. Nah, tulis artikel tentang Kemendak jual minyak goreng ke luar negeri ini. Kemudian, tools lain atau alat untuk riset keyword yang bisa teman-teman gunakan yaitu bisa gunakan ekstensi tambahan untuk browser atau Chrome ya. Bisa Chrome atau Firefox juga bisa. Nah, nama ekstensinya ini What's My Search. Ekstensi itu apa? Ekstensi itu apa ya istilahnya itu? Browser kita ini Chrome kan. Sebenarnya kalau bawaan Chrome nggak ada pencarian kayak gini, nggak ada ini tampilan di sini. Kalau teman-teman gunain Chrome bawaan atau Chrome default dari installnya itu sendiri. Nah, ketika teman-teman menambahkan ekstensi ini, nanti dia akan muncul tools tambahan atau apa ini istilahnya kategori ya intinya tools ya untuk mencari riset keyword. Nah, misal teman-teman pengen tahu nih cara membuat bakso. Nah, di sini ketikkan cara membuat bakso lalu enter. Nah, di sini nanti
dikasih tahu sama si What's My Shop berapa sih volume pencarian per bulan si cara membuat bakso. Oh, ternyata ada 27.000 orang yang lagi nyari cara membuat bakso ini sendiri. Kemudian di samping sebelah kanan ini teman-teman bisa lihat relate keyword-nya. Oh, ternyata ada cara membuat bakso ayam, volume per bulannya 15.000. Kemudian ada cara membuat bakso sapi, 9.900 gitu. Nah, ini kalau seorang blogger atau seorang jurnalis, mungkin teman-teman nanti pengen gitu bekerja di jurnalisnya Pikiran Rakyat atau Detik atau Tribun News kan. Mungkin hal-hal seperti inilah yang menjadi dasar teman-teman kuasai gitu. Nah, dari jurnalis LPM Kinerja, teman-teman mulai belajar gimana sih riset keyword itu sendiri. Selanjutnya, ini tadi 2 tools-nya gratisan, teman-teman. Bisa teman-teman pakai secara cuma-cuma, nggak perlu bayar. Nah, ini ada juga tools gratisan dan berbayar lainnya yang bisa teman-teman gunakan untuk riset keyword, yaitu Google Keyword Planner ini gratis, Ubersuggest ini gratis, tapi dia dikasih limit harian, hanya 3 kali pencarian. Ahrefs ini ada yang gratis dan berbayar, Semrush ini gratisannya juga limit, terus berbayarnya juga ada, Keyword.io ini juga ada gratis dan berbayarnya. Sebenarnya ada banyak kalau teman-teman mendalami lebih lanjut tentang dunia artikel, dunia riset keyword ini itu sendiri. Nah, apa nih langkah selanjutnya kalau kita sudah mencari riset keyword itu sendiri? Ya, langsung tulis artikel teman-teman sekalian. Ingat, artikel tidak bisa mengetik dengan sendirinya. Ambil laptopmu, mari menulis bersamaku. Ya, artikel itu nggak bisa produksi dirinya sendiri. Ada memang beberapa tools saat ini sudah canggih kan, ada suatu website yang bisa memproduksi suatu artikel. Nah, tapi artikel yang diproduksi oleh website itu nggak ramah pencarian manusia, dia hanya buatan robot ya. Yang namanya buatan robot tentu saja nggak bagus untuk dibaca. Nah, ada baiknya teman-teman langsung membuat artikel itu sendiri. Gimana sih biar bikin artikel kita itu berkualitas? Nah, ini ada beberapa poin yang istilahnya itu beberapa poin yang bisa mengisyaratkan bahwa artikel teman-teman itu berkualitas. Nah, apa sih? Yang pertama itu ada judul yang menarik. Judul yang menarik ini teman-teman bisa susun 7-10 kata. Misal, cara membuat bakso yang enak dan mudah. Nah, itu kan kata-kata yang simple dan menarik dan tidak terlalu panjang. Usahakan judul itu jangan panjang-panjang. Ya, walaupun memang beberapa berita itu bisa bikin judul panjang-panjang sekali, tapi judul yang lebih disukai oleh Google atau mesin pencari itu adalah judul yang menarik, pendek, jangan terlalu panjang. 7-10 kata aja. Terus ada subjudul atau subheading. Nah, ini apa? Ini merupakan sub-sub. Misal kita nih ada buku ya. Nah, buku itu pasti ada bab-babnya. Nah, sama juga dengan artikel. Artikel itu ada judul, kemudian ada sub-subnya. Apa sih gunanya subjudul ini? Subjudul ini penting untuk bagi pembaca, memudahkan pembaca. Misalnya cara membuat bakso. Nah, cara membuat bakso ini ada banyak subjudulnya. Cara membuat bakso sapi, cara membuat bakso ayam, cara membuat bakso bakar. Nah, dengan adanya subjudul ini, pembaca itu terbantu. Dia misal mau nyari cara membuat bakso ayam, jadi dia langsung aja baca subjudul yang cara membuat bakso ayam. Kemudian, paragraf yang pendek. Nah, kenapa sih paragraf yang pendek? Kita balik lagi sama si pembaca. Jangankan pembaca, teman-teman sekalian mungkin akan jenuh gitu kalau lihat artikel yang panjangnya itu ya kayak sepanjang jalan kenangan gitu kan. Wah, panjang aja, nggak ada enter-enternya. Nah, dengan adanya paragraf pendek 3-5 baris saja, ini akan membuat pengunjung itu lebih betah di artikel yang teman-teman tulis. Kemudian ada internal dan eksternal link. Ini apa? Internal, mungkin teman-teman sudah tahu internal berarti link yang ada di
website itu sendiri. Misal website kinerja nih, teman-teman lagi bahas tentang tentang demo mahasiswa misalnya ya. Demo mahasiswa oleh Dewan Mahasiswa Fakultas Ekonomi misalnya. Nah, artikel itu tentang bahas demo, kemudian internal linknya ini teman-teman bisa kaitkan antara artikel yang teman-teman tulis tentang demo itu dengan artikel lain di website kinerja itu sendiri. Misal lagi bahas demo, kemudian ada artikel lain nih, misalnya jawaban dekan FE Fakultas Ekonomi atas demo yang dilakukan oleh mahasiswa. Misal ada artikel lain, nah teman-teman kaitkan antara artikel yang teman-teman tulis tentang demo mahasiswa itu sendiri, kemudian dengan jawaban dari dekan FE itu. Kalau external link ini apa? External link ini link yang mengarah ke website lain, bukan website kinerja itu. Misal website lain itu teman-teman merujuk dari sripoku.com misal ya, atau Tribun News. Nah, teman-teman bisa kaitkan link yang teman-teman, misal teman-teman nulis artikel, rujukannya dari Tribun News. Nah, bisa teman-teman kaitkan sebagai istilahnya itu referensi atau daftar pustaka yang teman-teman peroleh dari Tribun News, itu external link. Jadi teman-teman sematkan link di dalam artikel tersebut. Kemudian selanjutnya ada gambar. Ya, artikel itu nggak menarik gitu kalau nggak ada gambar. Nah, teman-teman bisa sematkan gambar yang sesuai dengan artikel yang teman-teman tulis. Nah, gambar itu jangan yang berat-berat. Usahakan kurang dari 100 KB. Ini kenapa? Biar website kinerja itu nggak lemot, nggak berat kalau diakses. Nah, gimana sih biar bisa 100 KB? Teman-teman bisa gunakan website kompres JPG atau kompres PNG. Bisa teman-teman searching di Google. Ada banyak sekali website untuk kompres image atau gambar. Kemudian infografis atau video. Misalnya artikel yang teman-teman tulis itu memang membutuhkan suatu infografis, misal tentang minyak goreng gitu. Gimana minyak goreng impor dan ekspornya saat ini, per tahunnya apa meningkat apa kurang, kok bisa langka gitu. Nah, teman-teman bisa, maaf ya, nah teman-teman bisa jabarkan gitu data-data mengenai ekspor dari minyak goreng itu sendiri, impor minyak goreng itu sendiri, kenapa bisa langka, kok harganya sangat tinggi saat ini. Nah, bisa dipaparkan di infografis itu sendiri. Video, nah kemudian misal ada video tentang demo mahasiswa Fakultas Ekonomi, teman-teman bisa masukin ke dalam artikel itu. Ini info opsional ya, kalau ada aja, kalau nggak ada ya jangan dipaksakan untuk dimasukin. Kemudian up to date ini teman-teman tuh nulis berita tentang hal terbaru atau artikel terbaru tentang minyak goreng kan, minyak goreng yang langka. Ya, harga yang teman tulis itu harga saat ini, jangan harga yang dulu-dulu. Atau tentang COVID. Nah, COVID varian sekarang, varian apa yang lagi terbaru? Teman-teman bisa tulis tentang artikel tersebut. Kemudian tidak kopas. Nah, ya kita tahu kita sebagai jurnalis sangat menjunjung tinggi untuk tidak kopas. Jangankan jurnalis, kita mahasiswa juga disuruh jangan kopas. Apalagi skripsi, nanti teman-teman pasti akan ketemu dengan yang namanya cek Turnitin, minimal plagiat. Nah, kenapa tidak kopas? Ini berkaitan dengan hak cipta, karena artikel yang ditulis yang sudah publish di Google itu punya hak cipta. Tidak kopas, teman-teman bisa cek melalui website plagiarisme ya, ada banyak, ada Small CO Tools, plagiarism, bisa teman-teman cek tools apa saja untuk cek copy paste-nya ya. Kemudian yang terakhir, cek typo atau kesalahan dalam penulisan di docgoogle.com. Sebenarnya ada banyak sekali website yang bisa mendeteksi kesalahan tulisan teman-teman. Tapi kalau Mbak boleh saran, enak pakai docgoogle.com. Bahkan kalau teman-teman nulis, enakan pakai docgoogle.com ini. Mbak malahan sudah move on dari Microsoft Word ke docgoogle.com ini, karena dia kalau kita nulis misal ada kesalahan ketik, dia langsung ngasih tahu dengan menggaris merahi, oh ini salah, kamu kurang satu huruf misalnya, kita benari. Tapi kadang-kadang juga docgoogle.com ini ngasih rujukan yang salah, misal kata bakunya yang benar A,
kita tulis A, dia nganggap salah, harusnya B. Misal di sini, nah, yang benernya itu di sininya pisah kan. Nah, tapi menurut si .google.com yang benar itu di sini gabung. Itu harus teman-teman ketahui juga. Jadi nggak selamanya si .google.com benar. Tapi emang paling enaknya dia langsung mendeteksi kesalahan menulis kesalahan si penulisan itu atau typo. Kemudian artikel teman-teman sudah ditulis nih. Mungkin muncul di pertanyaan teman-teman, bagaimana agar Google mengerti apa yang kamu tulis, apa yang kita tulis gitu kan. Google ini robot, bukan manusia yang langsung paham apa yang kita tulis. Nah, gimana sih biar Google itu paham apa yang kita tulis? Nah, sebarkan keyword. Nah, ini pentingnya waktu Mbak bilang tahapan pertama itu riset keyword. Karena keyword ini penting untuk untuk memberitahu si Google bahwa ini loh yang kami bahas, ini loh yang saya tulis gitu. Sebarkan keyword minimal 1% dari jumlah kata. Misal artikel yang teman-teman tulis itu ada 1000 kata. Nah, keyword yang teman-teman sebar itu harus 1%. Ya, 1%. 1000 kata berarti 1%-nya berapa? 10 keyword. Nah, ini ada keyword di judul. Penyebaran keywordnya ya. Nah, Mbak lagi nulis tentang judul penelitian, ini blog Mbak ya, kuskuspintar.com. Bisa teman-teman ketik di Google judul penelitian. Nanti muncul si blog Mbak yang Kuskus Pintar ini. Ada keyword di judul, Mbak lagi menyasar tentang keyword judul penelitian. Nah, Mbak tulis ada judul di quote-nya, judul penelitian, contoh judul penelitian kualitatif dan kualitatif lengkap. Ada keyword di meta description. Meta description itu apa ini? Cuplikan kalimat dari artikel yang kita tulis, inti dari meta description. Biar Google itu tahu kita lagi bahas tentang judul penelitian. Nah, sematkan kata-kata judul penelitian di meta description-nya, judul penelitian. Kemudian ada keyword di URL-nya. Nah, biasanya ini waktu kita mau publish artikel, nanti kalau di website kinerja juga pasti ada settingan untuk si URL-nya ini. Harus ada keyword judul penelitian. Karena Mbak lagi nyasar tentang judul penelitian. Google langsung paham, oh artikel ini tentang judul penelitian. Nah, kemudian ada keyword di ILT image. Waktu kita ingin mempublish sebuah gambar di blog atau website, nanti teman-teman pasti disuruh setting tentang judul atau name image atau ILT image. Si Google dia tidak paham apa yang teman-teman tulis di judul atau di nama image. Contoh judul penelitian, dia nggak paham, dia nggak bisa baca contoh judul penelitian ini. Dia paham di ILT image yang teman-teman sematkan. Apa sih yang kita bahas? Ya kita harus mempublish gambar yang sesuai dengan artikel yang kita publish tentang judul penelitian. Oh, berarti dari image-nya aja sudah ngasih tahu judul penelitian gitu. Kemudian sebarkan keyword di konten. Nah, tidak hanya di bagian ini saja, di artikel yang teman-teman tulis jelaskan tentang judul penelitian ini, sematkan kata judul penelitian biar Google paham apa yang teman-teman tulis. Nah, sebar keyword di konten ini tadi acuannya minimal 1% dari jumlah kata. Jangan terlalu banyak. Minimal 1%, maksimalnya itu 2%. Kalau kita kebanyakan sebarkan keyword di konten, nanti terdeteksi stuffing keyword atau keyword yang berlebihan gitulah. Google juga nggak suka, dia nganggap artikel itu spam. Jadi terlalu banyak juga nggak boleh, nggak ada sebar keyword juga nggak bagus gitu. Nah, ini tahapan yang terakhir. Terbitkan artikelmu sekarang. Nggak ada gunanya artikel yang sudah ditulis tapi belum diterbitkan. Yuk, terbitkan sekarang biar banyak yang baca tulisannya. Iya, sia-sia aja kalau artikel yang teman-teman tulis masih di dalam draft. Oh iya, sebelum menerbitkan sebuah artikel, teman-teman cek lagi settingan dari artikel yang teman-teman tulis, apakah judul dan metatext-nya sudah disetting, apakah URL-nya sudah disetting, kemudian ada kategori dan tag. Kalau sebenarnya ada banyak platform untuk
menulis ada yang disebut label atau kategori. Nah, teman-teman tulis misalnya lagi bahas artikel minyak goreng. Nah, kategori minyak goreng yang langka itu kategorinya apa? Misalnya berita. Masukin kategori berita. Tagnya apa? Tagnya bisa minyak goreng langka, minyak goreng mahal gitu. Tag ini dia lebih spesifik dari kategori hanya apa ya, hal umum dari apa yang kita tulis tentang berita. Tagnya ini hal yang berkaitan dengan artikel kita yang lebih spesifik. Kemudian nama penulis. Ya, kalau di website kinerja itu kan pastikan nama penulisnya sudah redaksi atau apa gitu ya. Tahu Mbak, nama penulis di website kinerja itu hanya redaksi. Pastikan nama penulisnya sudah redaksi, bukan default dari bawaan si website itu. Kemudian ada yang namanya fitur image. Ini apa? Ini gambar yang muncul di atas atau gambar yang paling atas, gambar yang mewakilkan si artikel itu sendiri. Fitur image. Nah, setelah semuanya dicek, kemudian silakan klik terbitkan artikel, teman-teman. Ini Mbak sampai berapa ya? Sampai jam berapa ya? 30, Mbak. 30 ya, masih ada 9 menit lagi. Ini sebentar. Mbak, ada tambahan materi tentang kesalahan yang sering dilakukan oleh penulis. Tunggu sebentar ya. Ya sayang sih, ada 8 menit cukup lah. Ini sudah tampil moderator? Halo? Iya, Mbak, sudah tampil. Sudah ya? Ini apa ya? Ini panduan artikel untuk penulis di blog saya. Saya saat ini mengelola beberapa blog. Nah, nggak mungkin kan kalau saya nulis artikel untuk blog itu semuanya. Jadi saya merekrut beberapa penulis untuk menulis di blog yang saat ini Mbak kelola. Nah, ini apa ya? Panduan untuk penulis di blog yang Mbak kelola. Nah, mungkin teman-teman bisa catat ya apa saja yang kesalahan umum yang sering dilakukan oleh penulis. Jangan kan teman-teman, Mbak juga beberapa kali juga suka lupa, suka salah gitu ya. Wajarlah manusia suka salah. Nah, apa sih kesalahan umum yang sering dilakukan oleh penulis? Yang pertama itu penulisan di. Nah, banyak penulis yang masih suka salah, gimana sih nulis di. Dipisah, kapan di harus dipisah? Ketika diikuti dengan kata tempat. Ayah sedang menonton TV di ruang tamu. Ibu sedang berjualan di pasar. Nah, pastikan di ini dipisah ketika dia ketemu dengan kata tempat. Di tamu, di ruang tamu, di pasar, di sekolah, di kampus, di atas, di sini, di bawah. Nah, ini di sini yang benar di sini. Kemudian kapan digabung? Kapan di harus digabung? Ketika diikuti dengan kata kerja. Gampangnya kalau di bisa diubah menjadi imbuhan mem, dan lain-lain, maka digabung nulisnya. Contohnya diambil, ini kan pasif ya. Kalau kita ubah menjadi kalimat aktif, dia jadi mengambil. Nah, ambil ini dia merupakan kata kerja, maka kita perlu digabung tulisnya. Penulisan ke. Kapan ke itu dipisah?
Sama seperti ketika kita menyebutkan kata tempat, ke atas, ke bawah, kemari, ke pasar, ke sekolah. Kemudian ke gabung. Ke akan digabung ketika dia merupakan keawalan dan diikuti dengan akhiran an. Kesempatan, kelamaan, kebiasaan, kebaikan gitu. Kemudian ke yang diikuti angka. Jika diikuti angka harus dikasih strip ke 1, ke 2, ke 3, ada stripnya ya di tengah-tengahnya ini. Kemudian kalau angkanya ini ditulis dengan huruf, dia jadi gini, ke 2, ke 3, ke 4, digabung ya tulisnya, ke 5, ke 6 gitu. Kemudian yang ketiga penulisan pun. Nah ini saya juga suka salah, jangankan penulis, saya juga suka salah. Mungkin bisa menjadi reminder atau pengingat untuk kita semua. Penulisan pun. Kapan sih pun itu dipisah? Pun dipisah ketika kata ini bisa diganti menjadi kata saja. Nah, ingat ya. Siapapun. Punnya ini bisa diubah jadi saja. Siapa saja. Oke, fix punnya dipisah. Apapun, apa saja. Dimanapun, dimana saja gitu. Ketika pun digabung. Nah, ini yang perlu teman-teman ingat. Pun itu digabung ketika dia itu merupakan suatu imbuhan atau digabung ketika yang menulisnya adalah kata hubung. Meskipun, walaupun, imbuhan, maaf, kata hubung. Meskipun, walaupun, bagaimanapun, adapun, dan lain-lain. Kemudian penulisan kata ulang. Nah, kata ulang ini dia menggunakan strip di tengah-tengahnya. Anak-anak, buku-buku, hati-hati, kupu-kupu, dan lain-lain. Nggak perlu dikasih spasi, nggak perlu dikasih space, dia dempet gini. Kemudian kata ulang di judul cukup awalnya saja yang pakai huruf besar. Pengertian untuk nama dokumen, nama lembaga, dan sejenisnya. Nah, coba lihat judul-judul ini. Kata-kata K-nya besar semua, ini salah. 10 kata-kata. Nah, ini benar. Cukup K yang di depannya saja, kemudian K yang keduanya ini kecil. Kupu-kupu. Nah, kemudian yang kelima, penggunaan huruf kapital. Nah, ini juga sering suatu kesalahan yang sering kita lakukan. Setiap judul, subjudul, judul kecil, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, kecuali kata hubung, kata depan, seruan. Nah, misal kita nulis di judul itu ada kata yang itu Y-nya itu harus huruf kecil, bukan huruf kapital. Kemudian ada juga di itu kan termasuk kata apa ya, kata depan. D-nya itu kecil, jangan D besar. Kemudian nama orang, nama gelar, ini nama geografi, nama tempat, nama daerah, ya harus pakai huruf kapital. Indralaya, Palembang, itu huruf awalannya itu, huruf pertamanya itu harus huruf kapital semua. Kemudian hari, bulan, tahun, bahasa, suku, bangsa, cukup namanya saja yang ditulis kapital ini kan hari Rabu, harinya nggak usah kapital, cukup Rabunya aja R-nya. Kemudian bahasa Indonesia, bahasanya B-nya ini nggak usah huruf besar, cukup I-nya aja. Tahun Masehi, M-nya aja. Bulan April, A-nya aja. Kemudian, kapan huruf kapital itu digunakan? Ketika menyebutkan nama brand, nama perusahaan, nama toko, nama produk, atau barang yang dijual ketika menyebutkan merek. Toko Maju Mundur, Klinik Reskia, PT Wong Cerdas, Happy, Xiaomi, Redmi Y57. Nah, ini ketika menyebutkan nama produk ya, teman-teman. Kemudian penggunaan tanda koma. Nah, ini juga sering kesalahan yang sering dilakukan oleh penulis. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung. Nah, ini dipakai sebelum kata penghubung ketika kata hubungnya itu berada di tengah-tengah. Saya ingin membeli kamera, koma, tetapi uang saya belum cukup. Nah, ini pasti dikasih koma di depan si tetapi ini. Ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya. Kasih koma. Dia membaca cerita pendek, sedangkan adiknya melukis panorama. Nah, ini dikasih koma di depan si kata penghubung ini. Kemudian, tanda koma dipakai di belakang kata penghubung. Ini ketika kata penghubungnya itu berada di depan atau di
awal kalimat. Seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, setelah itu, meskipun demikian, dan lain-lain. Misalnya, mahasiswa itu rajin dan pandai. Titik kan? Oleh karena itu, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Nah, ketika kita sudah menuliskan oleh karena itu, dikasih koma. Jangan lupa koma. Setelah itu, dikasih juga koma. Anak itu memang rajin membaca sejak kecil, titik. Jadi, koma, wajar kalau dia menjadi bintang pelajar. Ini ada titik harusnya lupa saya. Ya, gitu teman-teman. Ini panduan yang Mbak sebarkan ke penulis Mbak. Nah, kalau teman-teman pengen baca lebih lanjut tentang apa ya detail-detail penulisan yang baik dan benar itu, silakan buka Puebi readthedocs.io ini untuk menambah pengetahuan. Ya, ini hanya kesalahan umum yang sering dilakukan oleh penulis. Mungkin ada kesalahan yang lebih detail lagi, yang mungkin Mbak juga sering melakukan kesalahan itu. Nah, ini mungkin menjadi dasar-dasar biar artikel teman-teman itu berbobot, biar ketika teman-teman pengen nih suatu saat jadi penulis di kompas.com, dari tribunnews.com, jadi penulis di sana gitu kan. Teman-teman sudah paham dasar-dasar ini. Jadi pas waktu artikel teman-teman direview nggak banyak kesalahan yang dilakukan gitu teman-teman. Oke, udah habis ya waktu Mbak, udah lewat 1 menit. Baiklah teman-teman, mungkin demikian pemaparan yang bisa Mbak sampaikan. Semoga beberapa materi yang Mbak sampaikan ini bermanfaat untuk menjadi bekal teman-teman menulis di kinerja, ataupun mungkin akan berkarir menjadi jurnalis atau blogger. Semoga materi ini bermanfaat. Kalau Mbak ada salah, mohon maaf. Mbak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mbak Rizkia yang telah menyampaikan materinya kepada kami semua. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Rizkia tadi, kita sebagai calon jurnalis itu harus memperhatikan cara menulis artikel yang baik, mulai dari meriset terlebih dahulu keyword, kemudian menulis artikel, menyebarkan keyword, dan sebelum kita menerbitkan artikel, tentunya kita harus mengecek terlebih dahulu settingan tersebut agar berita yang kita buat cepat tersampaikan dan dapat tersampaikan ke pembaca. Gitu. Baiklah, semoga ilmu yang dibagikan oleh Mbak Rizkia tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan nantinya di seluruh kegiatan di LPM Kinerja di kemudian hari. Perlu saya ingatkan kembali kepada seluruh peserta sekalian, jangan lupa untuk mengisi terlebih dahulu link absen yang telah dicantumkan oleh panitia di kolom chat. Silakan para peserta. Baiklah, setelah kita mendengarkan materi yang telah disampaikan oleh Kak Bagas Pratama tadi dan juga Mbak Rizkia Eka Sarit tadi, pastinya saya yakin banget teman-teman di sini sudah menyiapkan berbagai pertanyaan di kertas teman-teman masing-masing. Nah, langsung saja kita akan masuk ke rangkaian acara selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab yang akan langsung saya pandu dan langsung dijawab oleh Kak Bagas beserta Kak Rizkia. Maka dari itu, bagi teman-teman sekalian di sini, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk raise hand atau meng-unmute audionya, atau juga bisa melalui kolom chat. Silakan teman-teman. Silakan Kak Agung. Baiklah, moderator, sebelumnya apakah suara saya sudah kedengaran? Terdengar Kak? Oh, baiklah. Saya izin bertanya pada Mbak Rizkia. Adapun pertanyaan saya ialah saat ini saya sedang menulis artikel tentang refleksi 56 tahun Supersemar atau surat perintah 11 Maret yang jatuh pada tanggal 11 Maret kemarin. Apakah kiranya artikel tersebut masih bisa dikatakan up to date apabila diposting hari ini atau besok hari, meskipun di pencariannya tidak trending? Mohon pencerahannya, Mbak. Terima kasih.
Mohon maaf Mbak Rizky, apakah pertanyaan dari Kak Agung tadi sudah tersampaikan atau belum Mbak? Baiklah, karena Mbak Rizky mungkin lagi terkendala jaringan, saat ini mungkin pertanyaan dari Kak Agung kita tahan terlebih dahulu sambil menunggu Mbak Rizky-nya koneksinya terhubung kembali. Maka dari itu kita akan terlebih dahulu mendengarkan pertanyaan dari Kak Sulung Rasida yang ingin menanyakan sesuatu nih. Mungkin dari Kak Sulung bisa mengajukan pertanyaannya. Silakan Kak. Halo, langsung aja. Jadi pertanyaan ini lebih diperuntukkan untuk kedua pemateri, baik Kak Bagas juga Mbak Rizky ya. Jadi kan saya tuh sering sekali melihat diselenggarakannya lomba atau event menulis artikel. Nah, tapi dari panitia penyelenggara sendiri, artikel-artikel yang masuk tadi itu tidak dipublikasi gitu. Jadi intinya yang menang saja disimpan gitu, tapi nggak ada gitu publikasi. Nah, jadi di sini aku mau nanya itu, ada nggak sih website atau aplikasi yang mempublikasikan tulisan kita tadi itu, tapi melalui seleksi? Nah, terus tadi aku juga mau nanya, tadi kan Kak Bagas secara spesifik ngomong kalau berita itu halo? Aku lanjut aja pertanyaannya. Jadi kan tadi Kak Bagas tuh secara spesifik itu ngomong kalau berita itu kan ada unsur kebaruannya. Nah, tapi yang saya tahu itu berita itu kan nggak seluruhnya dalam 1-2 hari itu turun gitu beritanya. Jadi masih berita yang sekitar 2 minggu atau 3 minggu itu masih masih panas dibicarakan. Sepertinya itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Kak Sulung. Apakah pertanyaan dari Kak Sulung sudah tersampaikan Kak Bagas? Ya, oke. Silakan Kak. Cuman tadi yang untuk Kakak soal kebaruan ya, langsung Kakak jawab aja. Betul. Jadi itu salah satu nilai berita itu, kalau kita menulis berita cepat itu namanya short news ya. Yang namanya breaking news itu pasti kita harus mengejar kecepatan pemberitaan gitu. Cuma memang dalam contoh-contoh berita yang lain ada juga yang itu kebaruan itu ada di nilai berita yang kesekian yang kita angkat gitu. Misalkan kalau teman-teman baca media historia.id, itu kan portal berita ini sejarah itu yang puluhan bahkan ratusan tahun sebelumnya terjadi. Cuma kenapa dia masih ada unsur kebaruannya? Maksudnya gini, kebaruan yang dimaksud juga itu adalah kehangatan yang sedang terjadi sekarang. Misalkan baru-baru ini heboh soal Super Semar yang mengatakan apa ya, lupa, intinya itu ada polemik lah sekarang yang menihilkan peran Soeharto di dalamnya dalam wacana baru-baru ini. Nah, itu kan memang peristiwa dulu Super Semar kan. Kenapa kemudian ada serangan umum 1 Maret, itu kan ada peran Soeharto dulu kan. Cuman di sekarang ini, baru-baru ini muncul wacana untuk menihilkan peran Soeharto. Seolah-olah Soeharto itu nggak ada peran di situ. Seolah-olah Super Semar ini baru-baru ini dikatakan itu adalah hasil rekayasa Soeharto sendiri. Nah, meskipun ini adalah berita yang sudah puluhan tahun lamanya, tapi tadi kakak katakan dalam tanda kutip baru-baru ini dibicarakan lagi. Kenapa baru-baru ini dibicarakan lagi? Karena salah satunya momennya memang bertepatan dengan awal bulan Maret, serangan 1 Maret, dan 2 hari yang lalu ya Super Semar gitu kan.
kebaruan juga, masih ada kaitan juga dengan kebaruan. Meskipun memang dalam beberapa jenis informasi kita bisa olah lagi, meskipun dia nggak baru, kita bisa ya buat menarik dalam sudut pandang yang lain. Ya, itu salah satunya adalah kebaruan. Bukan berarti semuanya harus baru, harus dalam 24 jam terakhir. Tapi kalau contoh berita-berita press release, berita yang memang ini kita laporan agenda hari ini, itu memang harus baru. Kalau berita seminar misalkan hari ini dan baru diliputnya itu minggu depan, itu kan ya bukan ini lagi, bukan berita lagi namanya. Itu deh. Baiklah, terima kasih kepada Kak Bagas yang telah menjawab. Bagaimana untuk Kak Sulung? Apakah pertanyaannya sudah terjawab atau ada hal yang ingin ditanyakan kembali? Silakan, Kak. Sudah cukup. Mungkin nunggu jawaban dari pertanyaan pertama tadi. Mungkin bisa diulangkan kembali untuk pertanyaan yang pertama tadi. Mungkin ada miskomunikasi yang terjadi antara audiens dengan Kak Bagas pertama. Silakan, ya. Jadi pertanyaan tadi aku luruskan ke Kak Bagas juga ke Mbak ya. Ada nggak sih website yang mempublikasikan artikel kita tadi melalui seleksi, tapi bukan melalui lomba atau event? Baiklah, mungkin ini karena Kak Bagasnya sedang terkendala jaringan, mungkin terkode dari Zoom. Apakah pertanyaan dari Kak Agung tadi sudah bisa dijawab oleh Mbak Reski, Mbak? Mohon maaf, Mbak. Halo. Ya, Mbak, silakan, Mbak. Tes. Terdengar, Mbak? Maaf, tadi Agung nanya tentang apa ya? Jadi saya ulangi kembali ya, Mbak. Saat ini saya sedang menulis artikel tentang refleksi 56 tahun Super Semar yang jatuh pada tanggal 11 Maret ya. 11 Maret yang lalu. Apakah kiranya artikel tersebut masih bisa dikatakan up-to-date apabila diposting hari ini atau besok hari? Meskipun di mesin pencariannya sedang tidak trending. Mohon pencerahannya, Mbak. Oke, Agung, terima kasih untuk pertanyaannya. Tadi pertanyaan tentang refleksi Super Semar ya, yang 11 Maret itu. Kalau diupdate sekarang, apakah dikatakan up to date atau tidak? Nah, up to date atau tidaknya ya tergantung kata kunci yang si pengunjung itu cari. Misal yang Agung bahas itu tentang sejarah Super Semar 11 Maret. Nah, mungkin beberapa pengunjung dia akan mencari tahu tentang apa itu 11 Maret, kenapa terjadi peristiwa Super Semar gitu. Jadi Agung menulis artikel ini lebih ke mengulas sejarah sih 11 Maret itu sendiri. Nah, itu masih bisa dikatakan bukan up to date ya istilahnya itu. Ada kata lain selain up to date, ada beberapa kategori artikel selain up to date. Kemudian yang ada yang namanya evergreen. Artikel evergreen atau artikel abadi, artikel yang sering dicari setiap tahun, nah itu disebut dengan artikel evergreen. Dia memang pembahasan Agung bukan sesuatu yang up to date, bukan sesuatu yang lagi tren saat ini. Nah, pembahasan Agung tetapi Agung masih dicari orang, masih setiap tahun dicari orang, karena itu berkaitan dengan sejarah yang terjadi di Indonesia. Kita sebagai
mahasiswa, sebagai pelajar, pasti ada yang namanya pelajaran sejarah, di mana beberapa tugas sejarah itu mengharuskan kita untuk tahu tentang sejarah Super Semar itu ngapain, apa yang terjadi. Nah, mungkin artikel yang Agung tulis ini bukan termasuk up to date atau tren saat ini, tetapi artikelnya itu lebih ke evergreen atau artikel abadi yang setiap tahun dicari orang, gitu Agung. Bagaimana untuk Saudara Agung? Apakah pertanyaan dari jawaban dari Mbak Rizkia tadi sudah terjawab atau ada hal yang ingin ditanyakan kembali kepada Mbak Rizkia? Baiklah, Mbak Rizkia. Untuk sejauh ini saya sudah cukup puas dengan jawabannya, tetapi ada yang ingin saya tanyakan kembali, Mbak. Untuk tadi kan yang untuk evergreen itu kan lebih mengulas sejarah Super Semar kan, Pak. Untuk sumber referensinya, Mbak, itu boleh nggak, Pak? Kalau misalkan kita tuh ada yang kopas, Pak, dari internet tapi akan tetapi untuk kalimatnya, pola kalimatnya itu, Mbak, kita lainkan gitu, Pak, dengan yang ada di sumber di internet itu, Pak. Karena kan apabila kalau kita menulis sendiri tanpa adanya sumber yang lain, nanti kan agak kurang relevan juga, Mbak. Itu gimana, Mbak? Oke, Mbak jawab ya. Untuk sumber artikel itu sendiri, teman-teman bisa mencari rujukan atau referensi di internet atau website-website yang membahas tentang Super Semar itu sendiri. Nah, ya yang namanya artikel itu kan nggak mungkin kita kita mikir sendiri gitu, langsung tiba-tiba wow, celing muncul seluruh konten jadi gitu, tanpa kita nyari referensi di tempat lain. Itu sesuatu yang tidak mungkin untuk saat ini, karena apalagi yang Agung bahas ini tentang artikel 11 Maret Super Semar kan, itu kan artikel sejarah yang mana yang ngulas itu pasti banyak sekali. Kalau Agung mikir sendiri tanpa membaca website yang sudah mereka tulis, itu dipertanyakan sumbernya, ini nggak salah atau enggak gitu kan. Nah, gunanya referensi, rujukan itu biar memperkuat dari tulisan Agung itu. Boleh, bukan copy paste ya. Kalau bahasanya itu parafrase, kalau Mbak nggak salah sebut dia parafrase. Jadi artikel yang sudah ada di website orang lain yang muncul di Google itu teman-teman baca, kemudian sudah dibaca, ambil intinya. Nah, ubah cara redaksi mereka tulis, ubah ke narasi yang pengen kita terbitkan di artikel kita. Jadi dia nggak akan terdeteksi yang namanya plagiat. Tetapi ada beberapa hal yang tidak boleh teman-teman ubah, seperti undang-undang, kemudian kalau agama, kitab suci kan dari ayat-ayat. Nah, itu tidak boleh diubah. Nggak apa-apa kopas kalau yang hal-hal yang seperti itu. Tetapi kalau narasi tentang kapan Super Semar terjadi, kenapa Super Semar itu terjadi, nah itu bisa teman-teman ubah redaksinya. Gitu, Agung. Bagaimana untuk Saudara Agung? Apakah jawabannya sudah bisa diterima atau ada hal lain yang ingin ditambahkan? Dari saya tidak ada lagi yang ditanyakan dan sudah jelas. Baiklah, mungkin saya ulangi lagi untuk pertanyaan dari Saudari Sulung tadi, bahwa yang ditujukan kepada Mbak Rizkia maupun Kak Bagas, yang dimana tadi Saudari Sulung bertanya, apakah sekarang ada sebuah website yang bisa menampung hasil berita yang dibuat oleh orang awam, karena melihat sekarang ini, jikalau orang itu mau dipublish beritanya harus melalui kompetisi atau lomba. Apakah sekarang ini ada sebuah website yang bisa mempublish hasil berita yang dibuat oleh orang awam, begitu Kak? Mungkin bisa menjawab pertanyaannya, Kak?
Bagaimana Mbak Rizkia, Kak Bagas? Apakah pertanyaan sudah tersampaikan? Halo, boleh Mbak jawab ya dulu. Mungkin Kak Bagas Pratama bisa mengasihkan beberapa website lainnya. Ini yang Mbak ketahui ya, ada mojok.co. Nah, mojok.co ini merupakan website opini ya, dia ini opini dari penulis. Teman-teman bisa menulis di mojok.co dan dibayar kalau mojok.co ini. Dia bahkan unek-unek teman sekalian bisa ditulis juga di mojok.co, silakan kunjungi ya. Kemudian yang kedua itu ada pewartaindonesia.com. Oke, nggak stabil koneksi Mbak. Ya, pewartaindonesia.com. Ya ini website citizen journalism atau artikel yang ditulis oleh orang jurnalis atau wartawan. Nah, teman-teman bisa mendaftar di pewartaindonesia.com ini. Nah, silakan tulis artikel teman-teman tentang kayak isu-isu terkini, tentang kejadian di Sumatera Selatan, misalnya di ranah kampus, bisa teman-teman tulis di pewartaindonesia.com. Ini gratis ya, bisa langsung terbit tanpa adanya seleksi. Kalau mojok.co ini dia harus ada seleksi dan dibayar. Kalau pewartaindonesia.com dia gratis gitu, langsung terbit, bisa langsung terbit, tetapi dia nggak dibayar. Tapi bagus untuk jadi portofolio teman-teman. Mungkin ada yang lain, tetap Mbak lupa, cuman dua ini yang Mbak ingat gitu. Kalau nggak salah ada opini.id, itu juga menerima. Nah, itu dari Mbak. Mungkin teman-teman bisa searching lagi ya di Google, ada banyak. Ini yang paling umum, yang sering Mbak baca sih di mojok.co. Ya, kembali ke moderator ya. Baik, terima kasih Mbak Rizky atas jawabannya. Untuk Kak Bagas sendiri, apakah ada tanggapan terkait pertanyaan dari Saudari Sulung tadi, Kak? Halo Agung. Itu juga Kak. Ya, Burhan gimana tadi Han? Baik Kak, Burhan ulangin untuk pertanyaan dari Saudari Sulung nggak ya? Tadi Saudari Sulung bertanya Kak, apakah di zaman sekarang ini ada sebuah website yang bisa menaungi hasil berita yang dibuat oleh orang awam Kak? Karena melihat keadaan di zaman sekarang tuh banyak hal, jikalau ingin dipublis itu harus mengikuti kompetisi atau lomba terlebih dahulu. Apakah ada website yang bisa menaungi berita tanpa mengikuti lomba atau kompetisi begitu Kak? Iya, udah dari Pak Rizky tadi udah benar kok itu. Tapi kakak, makasih loh Rizky, kakak baru tahu itu ada Pewarta Indonesia itu. Sama mungkin kalau ya, contoh yang lain ada Good News from Indonesia. Ada kalau mau agak opini itu ada Kompasiana, itu bisa juga. Dua itu sih. Kalau teman-teman mau coba jadi kontributor freelance di Tribun, coba aja tuh kirim berita yang memang ini menurut kita penting nih untuk Sumatera Selatan atau berita ini dalam satu daerah. Kita susun beritanya, kita kirim ke redakturnya. Kalau di alumni kita kan ada Mbak Lisma, pernah tuh ngirim berita tentang teman kakak yang dia itu asalnya dari Sumsel, juara di Thailand. Itu Kak Tama, Kak Tama, kenal Kak Tama kan, Tama Sulida. Nah, karena dia menang, kakak bikinin beritanya, kakak kirim ke Tribun, terbit. Karena emang itu memenuhi unsur-unsur keberitaan yang ada pada Tribun Sumsel waktu itu. Ada juga teman kakak yang menang lomba, kakak masukin di Tribun. Padahal kakak bukan wartawan Tribun kan. Itu tapi ada faktor lain, misalnya kedekatan dan koneksi kita dengan redaktur atau wartawannya. Ya, dari kakak.
Baik, terima kasih kepada Kak Bagas yang telah menanggapi pertanyaan dari Saudari Sulung. Untuk Saudari Sulung, apakah jawaban dari Kak Bagas serta Kak Reska tadi sudah menjawab atau ada hal lagi yang ingin ditanyakan? Udah cukup, makasih atas jawabannya. Baiklah. Apakah di sini ada lagi yang ingin bertanya? Khususnya untuk calon jurnalis baru nih, apakah ada yang ingin tanyakan di Stoklin pada hari ini? Ayo teman-teman, silakan untuk bertanya. Silakan teman-teman calon jurnalis baru jika ada yang ingin tanyakan di sesi tanya jawab kali ini. Karena pastinya kesempatan ini nggak datang 2 kali ya. Sesi tanya jawab kali ini tuh khusus untuk calon jurnalis baru nih. Pasti banyak hal yang mungkin bisa didapatkan di sesi tanya jawab kali ini. Bagi teman-teman sekalian yang ada hal yang ingin ditanyakan kepada Kak Bagas dan Mbak Reskia, silakan teman-teman. Ayo teman-teman, silakan untuk raise hand atau unmute mic-nya. Atau bisa melalui kolom chat. Baiklah, karena tidak ada lagi pertanyaan yang ingin diajukan kepada Kak Bagas dan kepada Mbak Reskia, mungkin langsung saja kita beralih ke rangkaian acara selanjutnya. Namun sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada Kak Bagas Pratama dan Mbak Reskia Eka Sari yang telah menjawab berbagai pertanyaan yang telah diajukan oleh para audiens tadi, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada para audiens yang telah ikut berkontribusi dalam sesi tanya jawab kali ini. Mungkin langsung saja kita akan ke rangkaian acara selanjutnya, yaitu penyerahan sertifikat kepada Kak Bagas Pratama dan Mbak Reskia Eka Sari yang akan dipandu langsung oleh Pimpinan Umum LPM Kinerja tahun 2022, yaitu Saudara Muhammad Agung Kafa. Kepada Saudara Agung, saya persilakan. Baiklah, untuk sertifikat yang pertama akan diberikan kepada Kakanda Bagas Pratama sebagai pemateri dalam acara pelatihan soft skill training 1.0 atau Stoklin 1.0 dengan tema kiat-kiat menulis berita dan artikel yang struktur dan berkaidah. Terima kasih sebelumnya Kak. Salam sehat dan sukses selalu buat Kakak. Ya, salam sehat ya. Terima kasih teman-teman kinerja atas kesempatannya. Semoga ilmu yang bermanfaat ya. Baiklah, apakah dari tim IT sudah mendokumentasikan pemberian sertifikat ini? Sudah, moderator. Baiklah, selanjutnya. Ya, baiklah. Untuk sertifikat yang kedua akan diberikan kepada Mbak Reskia Eka Sari sebagai pemateri dalam acara pelatihan soft skill training atau Stoklin 1.0 dengan tema kiat-kiat menulis berita dan artikel yang terstruktur dan berkaidah. Terima kasih sebelumnya Mbak menjadi pembicara, menjadi pemateri dalam acara Stoklin ini. Salam sehat dan sukses selalu juga buat Mbak. Ya, Agung, sama-sama ya. Terima kasih juga untuk tim kinerja yang telah memberikan kesempatan untuk saya untuk berbagi materi tentang artikel itu sendiri. Semoga teman-teman selalu semangat ya di kinerja, semangat selalu. Ya, itu aja, Agung. Terima kasih ya. Maaf Mbak, banyak gangguan. Panitia, makasih juga nih udah disandingkan dengan Mbak Reskia nih. Suatu kehormatan bisa satu
Sesi dengan Bisa benar. aja Kak Bagas. Ini Najwa Shihabnya di USRI ini. Sehat Kak? Alhamdulillah sehat ya. Masih di Sumsel. Yuk Bung lanjut lagi. Balik ke moderator. Baik. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Agung yang telah memandu acara pemberian sertifikat kepada Mbak Rezkia dan Kak Bagas Pratama. Baiklah, selanjutnya kita akan langsung saja nih ke rangkaian acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa yang akan dipandu langsung oleh Saudara Syarial Sabari Nasution. Kepada Saudara Syarial, dipersilakan. Terima kasih. Sebelum kita menutup acara pada hari ini, marilah kepada teman dan rekan sekalian untuk membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi'i nikmahu ya rabbana walakal hamdu walakal syukru. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awalina wal akhirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini kami hadir di sini, kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Ya Allah ya Tuhan kami, acara soft skill training atau Soklin ini sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami, terutama dalam menjalin hubungan silaturahmi antar kerabat sekaligus meningkatkan kompetensi kami di bidang ini. Untuk itu ya Allah, tanamkanlah sifat Rahman dan Rahim-Mu kepada kami sekalian sehingga dapat berkiprah dalam pembangunan kejurnalistikan. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan telah berakhirnya kegiatan ini, kiranya ya Allah Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Syarial yang telah memandu acara doa pada Soklin 1.0 hari ini. Selanjutnya kita tak lengkap jika sebuah acara itu dilakukan tanpa adanya dokumentasi. Maka dari itu, saya himbaukan nih kepada seluruh peserta sekalian, silakan untuk on cam karena kita akan mulai masuk ke rangkaian acara selanjutnya, yaitu dokumentasi yang akan dipandu langsung oleh tim IT. Silakan teman-teman untuk on cam kan kameranya. Dan silakan juga kepada tim IT untuk mendokumentasikan atau memandu sesi dokumentasi. Baik, izin ambil alih moderator. Kepada teman-teman semuanya diharapkan untuk on kamera. Langsung saja saya hitung. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Udah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada tim IT yang telah memandu sesi doki. Dengan berakhirnya dokumentasi, maka berakhirlah pula susunan acara atau rangkaian acara Soklin pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Bagas Pratama beserta Mbak Rezkia Ekasari yang telah bersedia menyampaikan materinya kepada kami semua. Semoga materi-materi atau ilmu yang dibagikan kepada kami semua tadi dapat menjadi pembelajaran bagi kami dan dapat kami amalkan nantinya di seluruh kegiatan LPM kinerja nantinya. Baiklah, akhir kata saya himbaukan lagi kepada seluruh calon jurnalis sekalian, jangan lupa untuk mengikuti rangkaian acara Soklin di minggu berikutnya, karena pastinya di acara Soklin berikutnya akan ada materi keren seperti hari ini, materi yang memotivasi dan momot yang interaktif seperti ini. Akhir kata, saya Burhanuddin Ahmadi selaku moderator yang memandu acara pada hari ini, pamit untuk undur diri. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.